Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Kita jumpa lagi di hari Senin. Bagaimana kabarnya kakak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu. Dan yang sakit, yang kurang sehat, semoga cepat sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Dan apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, semuanya bisa terkabul sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Di cerita sebelumnya, itu di hari Sabtu ya, sebenarnya saya itu menambahi beberapa bab, tetapi belum sempat upload ya. Makanya hari ini mungkin saya akan upload lebih banyak lagi. Dan di cerita sebelumnya, Gary itu mogok karena tidak bertemu dengan Tiara. Karena untuk saat ini Tiara berusaha menjauhi keluarga Samuel ya. Karena dia sendiri menyadari siapa dia dan siapa keluarga Samuel karena perkataan Vania. Dan gimana kisah selanjutnya? Apakah Gary tetap mogok makan? Dan gimana cara Nico untuk menghiburnya? Kita langsung saja di cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Danar benar-benar terkejut, namun dia menyadari bahwa Nico memasang tatapan tajam. Maka dia segera kembali bertingkah normal dan berkata, iya, ini juga hal yang bagus. Lagi pula, Gary terlalu bergantung padanya, dan itu tidak baik untuk anak itu. Nico tidak menanggapi, namun ekspresinya menjadi sangat suram. Ketika Danar melihat reaksi Nico, dia tiba-tiba mendapati bahwa situasi ini cukup menarik. Nico, reaksimu saat ini, jangan bilang kalau kamu juga enggan melihatnya pergi. Saat itu juga Nico melontarkan tatapan dingin ke arah Danar. Namun Danar tidak peduli dan dia melanjutkan perkataannya. Ngomong-ngomong, bukankah sebelumnya kamu berniat menyelidiki latar belakang Tiara? Bagaimana perkembangannya? Kemudian ekspresi Nico menjadi semakin dingin dibandingkan sebelumnya. Aku tidak menemukan apa-apa tentang dia. Di rumah sakit, Pandu melepas perban dahinya sebelum menutupi luka itu dengan poninya. Setelah selesai, dia memasuki kamar Tiara sekali lagi. Ruangan rumah sakit itu benar-benar sunyi dan dia mengamati sekeliling. Namun dia menyadari bahwa Nico tidak bisa ditemukan dimanapun. Lagi pula tidak ada laptop ataupun dokumen yang berserakan. Jadi sepertinya Nico sudah pergi. Sedikit terkejut dia bertanya, Tiara, di mana Pak Nico? Sementara itu Tiara dengan tenang menjawab, dia pulang dan dia tidak akan datang lagi. Kenapa? Apa kalian bertengkar? Pandu tampak bingung. Saat ini Tiara menundukkan pandangannya. Tidak, aku tidak berencana untuk terus mengajar Gary dan dia tidak berkewajiban untuk merawatku. Jadi aku menyuruhnya pulang. Pada saat itu Pandi melirik Tiara dan menyadari bahwa wanita itu terdengar cukup tenang dan santai. Meskipun dia cukup cerdas untuk merasakan bahwa Tiara tampak sedikit sedih. Meski demikian, karena dia tidak berniat untuk menggali apapun, dia tidak repot-repot membahas lebih lanjut tentang hal ini. Satu-satunya harapannya sekarang adalah agar Tiara pulih segera mungkin. Tiara, apa kamu merasa lebih baik hari ini? Dia bertanya dengan suara lembut. Wanita itu mengangguk. Aku merasa jauh lebih baik.
Namun dia sedikit ragu sebelum menambahkan, "Pandu, aku merasa cukup bosan berada di rumah sakit. Dan karena tidak ada yang salah denganku sekarang, tidak ada gunanya tetap tinggal di sini. Ayo, pulang, oke?" "Tidak, aku tidak setuju. Aku harus bertanya dulu pada doktermu. Jika dia setuju, aku akan membawamu pulang." Pandu sadar bahwa Tiara merasa tidak nyaman tinggal di rumah sakit, namun di saat yang bersamaan dia cukup khawatir dengan kondisinya. Apapun yang berkaitan dengan Tiara sangatlah penting baginya, maka dia tidak akan sembarangan menanggapi. Setelah dia mengatakan itu, Pandu langsung mencari dokter yang merawat Tiara. Dokter tersebut melakukan sejumlah pemeriksaan pada Tiara dan memastikan bahwa lukanya telah sembuh sebelum menganggukkan kepalanya. "Tidak perlu melanjutkan pemberian infus antibiotik untukmu. Jadi kamu boleh pulang kalau kamu mau. Tetapi kamu harus ingat untuk berhati-hati dengan cederamu. Kalau kamu ingin terus bermain biola, maka kamu harus banyak beristirahat dan jangan meregangkan bagian yang cedera. Kalau cederamu memburuk, kamu mungkin tidak bisa sembuh lagi." Segera setelah Tiara mendengar itu, dia mengangguk mantap. "Terima kasih dokter, aku pasti akan berhati-hati." Sementara itu, Pandu turut mengikuti dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter. Sementara itu di grup Samuel, "Pak Niko, Nona Romario sudah diizinkan untuk keluar dari rumah sakit. Kurasa dia seharusnya sudah tiba di Taman Lentera sekarang." Bima baru saja menerima kabar dari rumah sakit, maka dia segera memberitahukan hal ini kepada Niko setelah menyampaikan laporan terkait pekerjaan kepadanya. Sementara itu, Niko dengan dingin menjawab, "Apa kamu punya terlalu banyak waktu luang? Apakah kamu diberi gaji yang begitu besar oleh grup Samuel untuk melaporkan hal-hal remeh semacam itu? Mulai sekarang, jangan menyebutkan apapun yang berhubungan dengan dia kepadaku." Begitu Bima mendengar itu, dia sedikit kebingungan. "Kupikir mereka baik-baik saja kemarin, namun hari ini..." Bagaimanapun juga itu urusan pribadi Niko, jadi Bima tidak berani terlalu banyak bertanya. Lagi pula merupakan hal yang bijaksana untuk menghindari permasalahan dengan tidak terlalu terlibat, karena hal terpenting baginya adalah untuk fokus pada pekerjaannya. Dia mengangguk dengan canggung. "Tentu Pak Niko." Setelah Bima meninggalkan ruangan, Niko menatap dokumen di tangannya dan rasa frustasi tiba-tiba timbul di dalam hatinya. Mendadak dia kehilangan seluruh semangatnya untuk terus bekerja. Karena sebentar lagi waktunya untuk pulang kerja, dia mengemas barang-barangnya dan bersiap untuk pergi lebih awal. Ia ingin pulang untuk melihat apa yang sedang dilakukan Gary yang masih berada dalam suasana hati yang buruk. Niko tiba di perumahan berlian dan bertanya kepada Andi segera setelah dia memasuki rumah. "Di mana Gary?" "Tuan muda Gary ada di ruang musik. Dia kembali mengunci dirinya di sana begitu Anda pergi. Tapi dia makan sesuatu di sore hari," kata Andi sambil sedikit meringis. "Aku benar-benar tidak paham apa yang salah dengan mereka berdua. Kenapa keadaannya menjadi seperti ini?" Sementara itu Niko mengangguk. "Oke, syukurlah dia sudah makan. Setidaknya dia tidak cukup bodoh untuk benar-benar melakukan mogok makan untuk protes." Sementara itu Niko mengangguk. "Oke, syukurlah dia sudah makan. Setidaknya dia tidak cukup bodoh
untuk benar-benar melakukan mogok makan untuk protes. Kemarahannya biasanya tidak berlangsung lama. Biasanya dia akan dapat berinteraksi dengan Gary keesokan harinya. Jadi dia berniat untuk berbicara dengan Gary guna membantunya memahami hal ini. Nico dengan santai melemparkan jaketnya kepada Andi dan berjalan ke ruang musik. Ia melihat Gary memunggungi pintu dan menatap biola yang biasanya digunakan Tiara dengan tatapan sayu. Anak laki-laki itu tidak bergerak sedikit pun dan tampaknya tengah tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba Gary melihat kilatan bayangan yang sepertinya sedang menghampirinya. Maka dia tersadar dan berbalik untuk melihat ke arah pintu. Namun ekspresinya berubah dingin begitu dia melihat bahwa itu adalah Nico. Dia hanya mendengus dingin sebelum kembali berbalik badan tanpa repot-repot untuk menyapa Nico sama sekali. "Apa kamu sudah selesai marah?" Nico bertanya dengan dingin kepada Gary. Sementara itu, Gary juga menanggapi dengan dingin. "Aku cuma ingin Tante Tiara kembali. Bawa dia kembali untukku." "Gary Samuel, kamu harus tahu kapan harus berhenti meskipun kamu kecewa. Tidak ada seorang pun yang akan ada untukmu selamanya di dunia ini. Beberapa orang hanya hadir dalam hidupmu untuk sementara waktu sebelum akhirnya pergi. Dia adalah salah satu contohnya, dan akan ada lebih banyak orang seperti dia di masa lalu. Kamu tidak bisa memaksa mereka untuk tinggal di sisimu selamanya." Nico memendam amarahnya dan menjelaskannya pada Gary. Gary juga sudah tenang setelah kesal selama 2 hari terakhir. Jadi dia dengan cuek melirik Nico dan berbicara dengan suara tenang. "Tidak perlu mencelamaiku. Aku bukan anak berumur 3 tahun. Dan aku mengerti semua yang baru saja Bapak katakan. Tetapi semua orang lain boleh meninggalkan hidupku. Dan itu tidak menggangguku. Aku juga tidak akan peduli. Tante Tiara adalah pengecualian. Dia tidak boleh menjadi orang asing bagiku. Aku tahu kalian tidak menyukai dia, tapi aku menyukainya, dan itulah yang terpenting. Aku tidak akan membiarkan kalian semua menyalahkan dia. Aku menginginkan dia dalam hidupku, dan tidak ada yang bisa menghentikanku." Segera setelah Gary menyelesaikan perkataannya, dia bahkan tidak repot-repot lagi menatap Nico dan segera berjalan keluar dari ruang musik untuk kembali ke kamarnya sendiri. Sementara itu, di kediaman Samuel, Andi dengan hormat bertanya kepada Reksa, "Pak, saya dengar bahwa Tuan Muda Gary mengalami depresi selama 2 hari terakhir sejak Nona Tiara pergi. Dia bahkan melakukan mogok makan sepanjang hari kemarin. Apakah Anda ingin datang dan mengunjunginya?" Nona Tiara. Reksa tenggelam dalam pikirannya untuk sesaat sebelum akhirnya menghubungkan nama itu dengan sebuah wajah yang perlahan dia ingat. "Aku merasa wanita muda itu tampak cukup familiar saat pertama kali bertemu dengannya. Aku merasa seperti pernah melihatnya dari suatu tempat sebelumnya. Pada pertemuan kedua kami, aku terlalu khawatir tentang Gary, jadi aku tidak memperhatikannya. Kalau dipikir-pikir, sepertinya ada yang tidak beres." Kemudian dia berhenti sejenak dan berbicara dengan lirih. "Aku punya firasat kuat bahwa dia terlihat seperti wanita muda yang melahirkan Gary saat itu." Begitu Andi mendengar ini, dia tertegun.
Segalanya telah diatur oleh Reksa saat itu, dan dia telah berada di sisi Reksa sepanjang waktu, maka dia mengetahui segala hal yang terjadi. Namun bertahun-tahun telah berlalu dan mereka hampir melupakan segalanya. Secara logis, wanita muda itu tidak tahu identitas mereka saat itu. Jadi sepertinya cukup aneh untuk tiba-tiba membahas hal ini. Andi mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan berkata, "Iya, saya rasa seharusnya dia bukan wanita muda itu, bukan? Mungkin ini semua hanya kebetulan." Sementara itu Reksa menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Seharusnya ini bukan hanya kebetulan. Ada terlalu banyak masalah dalam hal ini. Pergi dan selidiki ini dengan baik dan cari tahu apakah memang dia orangnya atau bukan. Jika benar dia, kita harus membuat mereka berhenti saling bertemu sebelum segalanya terungkap. Dia tidak boleh terlibat dengan keluarga Samuel." "Oke," Andi mengangguk mantap. Keesokan paginya, Reksa baru saja terbangun dari tempat tidur ketika Andi muncul di samping tempat tidurnya. "Bagaimana hasil penyelidikannya?" Reksa bertanya dengan suara lirih. "Pak, ini memang dia. Ini detailnya." Andi mengangguk dan menyerahkan 2 buah dokumen. Salah satunya berisi detail wanita muda dari proses seleksi mereka dan yang satunya berisi detail Tiara. Sementara itu isi kedua dokumen itu sama persis. Reksa mengenakan kacamatanya dan menatap foto Tiara dengan mata yang disipitkan. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kejadian itu dan wanita itu telah berubah drastis. Saat itu dia hanya seorang mahasiswa dan terlihat jauh lebih muda dibandingkan dirinya sekarang. Selama bertahun-tahun wataknya pun telah mengalami perubahan besar. Karena itu Reksa hanya sekilas melihatnya 2 kali. Itulah sebabnya dia tidak dapat mengenali Tiara pada saat itu. Pada momen ini Reksa berbicara dengan suara lirih. "Ini memang tidak terduga. Dia sebenarnya adalah Ibu Gary. Darah lebih kental daripada air, sehingga wajar jika Gary sangat bergantung padanya." Setelah dia melihat Tiara untuk pertama kalinya, dia meminta untuk menyewa orkestra tidak terkenal untuk perayaan ulang tahunnya. Selain itu, tindakan Nico juga sedikit aneh. Ada begitu banyak musisi profesional lain untuk dipilih, namun entah mengapa dia menuruti keinginan Gary dan memilih seseorang seperti Tiara yang tidak memiliki banyak pengalaman. Apakah dia mulai mencurigai sesuatu? Kemudian Andi menyadari bahwa ekspresi Reksa cukup serius sehingga dia bertanya dengan suara lembut, "Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sementara itu Reksa berhenti sejenak untuk berpikir sebelum menjawab, "Kamu harus mulai membuat sejumlah persiapan dan memilih beberapa wanita muda dari keluarga terkemuka. Pastikan mereka berasal dari latar belakang yang baik dan memiliki kepribadian yang luar biasa. Mari kita mencarikan jodoh untuknya dan mengurus pernikahannya terlebih dahulu." Begitu Andi mendengar itu, dia bertanya, "Pak, bukankah Nyonya Vania sudah lebih dulu mengaturnya? Dia memilih Nona Rosa Gautama dari keluarga Gautama. Bukankah dia kandidat yang cocok?" Reksa mendengus dingin. Gadis dari keluarga Gautama itu? Tidak, dia tidak cocok. Gadis itu tidak memiliki niat baik. Meskipun dia adalah pasangan yang layak
untuk keluarga kita. Dia cukup pandai berpura-pura. Sebenarnya, dia tidak menyukai Gary, jadi dia bukan calon yang baik. Dia menambahkan dengan suara lirih, sebenarnya, aku tidak keberatan tentang lain, kecuali satu hal. Orang itu harus sangat menyayangi Gary dan memperlakukannya dengan baik. Selain itu, aku bisa mengabaikan sisanya untuk sementara waktu.